Setelah pertikaian kecil mereka tadi siang, malam harinya Justin terlihat sedikit berbeda. Tidak ada sentuhan atau kecupan tiba-tiba seperti yang biasa lakukan. Pria itu bahkan pergi begitu saja meninggalkan Agni ke ruang kerja usai makan malam berdua. Apa aku berlebihan ya? Agni, jangan sok suci makanya, kan memang tugasmu dibayar untuk itu. CK, kalau sampai dia marah terus memilih wanita lain gimana? Kacau, jangan sampai bos marah dan aku dilempar buat jadi simpanan aki-aki kisut itu. Wanita itu mengutuk dirinya sendiri seraya berpikir keras terkait nasibnya ke depan. Jika sampai Justin kecewa, bisa jadi besok dia akan dipulangkan lebih cepat pada Edward dan setelah itu pikiran Agni kian tidak terbatas hingga dia megacak rambutnya kasar. Tidak. Calm down, Agni. Kamu cantik, Om Justin bahkan rela bayar 2 kali itu artinya dia suka. Sekarang pikirkan bagaimana caranya menjadi sugar baby tetap Om Justin. Ide itu muncul tiba-tiba karena memang dia takut jika sampai pria lain menggantikan peran Justin. Dia memang membenci statusnya ini. Akan tetapi dia akan lebih benci lagi jika benar-benar resmi menjadi wanita penghibur yang memuaskan banyak laki-laki seperti para wanita dewasa yang dia kenal. CK, tapi bagaimana caranya? Sialan. Kenapa juga sok jual mahal seperti tadi? Agni tolol memang. Lagi dan lagi Agni menyalahkan dirinya sendiri lantaran sengaja mengabaikan Justin padahal sudah dirayu beberapa kali. Hingga, kini Agni baru sadar jika hal semacam itu salah dan tidak seharusnya dia bersikap demikian. Wanita itu melihat jam di layar ponselnya, masih pukul 9 malam. Masih ada waktu jika dia ingin membuat Justin berhenti bersikap dingin padanya. Agni duduk di tepian tempat tidur dan mulai mencari referensi dari berbagai sumber di internet. Bagaimana cara menjadi sugar baby profesional dan disayangi seperti anak Sen? CK, kenapa begini ngetiknya? Agni berdecak sebal lantaran antara otak dan jemari tampaknya tidak sinkron kali ini. Dia ingin mencari informasi terkait tips dan trik agar disayangi pria hingga tidak ada alasan seseorang mencampakkannya. How to be a good sugar baby. Pencarian kedua yang Agni lakukan dan dia membaca dengan seksama informasi yang tampaknya ditulis oleh seseorang yang berpengalaman dan sangat memahami perasaan laki-laki. Beberapa poin pertama masih membuat Agni pahami. Akan tetapi, di poin selanjutnya dia mulai merinding dan mengetahui fakta betapa mengerikannya profesinya kali ini. Wah, aku masih jauh dari kata baik ternyata, ucap Agni mengerjapkan matanya dan menggeleng pelan lantaran baru menyadari jika kemampuannya masih benar-benar cetek bahkan jauh dari kata baik, apalagi sempurna. Tidak hanya cukup modal tampang, tapi yang harus dia miliki adalah skill dan kemampuan. Benar-benar berat ternyata, bahkan dalam dunia gelap sekalipun skill dan keahlian dalam membuat seseorang merasa nyaman nyatanya sangat diperlukan. Faktanya, memang dalam hal apapun kemampuan harus mumpuni agar tidak terseleksi alam, pikir Agni. Skill. Skill. Skill, aku harus belajar dari mana? Kalau misal tanya Kak Wulan malu, ungkap Agni belum apa-apa dia sudah malu dan sama sekali tidak punya rencana untuk mengumbar aibnya ini. Agni benar-benar dibuat bingung kali ini, kekhawatiran akan kecewanya Justin semakin nyata hingga dia bahkan ketar-ketir dan sejak tadi selalu memandang pintu kamar. Berharap sekali jika Justin akan segera masuk dengan suasana hati yang lebih baik. Hidup Agni memang sudah benar-benar buntu sebenarnya. Sekalipun dia berhasil lari, maka Sigit jelas tidak akan tinggal diam bahkan mungkin tidak hanya menjadikannya budak seks dengan Edward sebagai perantaranya, akan tetapi sudah dipastikan dia menjadi pemuas rekan kerja Sigit secara cuma-cuma nantinya. Hanya Justin tempatnya berlindung saat ini,
Di apartemen Justin dia merasa lebih aman karena tidak perlu khawatir tidurnya akan terganggu dengan kehadiran Sigit ataupun putranya yang masih saja kerap merampas uang Agni padahal mereka sudah mendapat bagian cukup banyak dari Edward. Malam ini, tekad Agni untuk benar-benar membuat Justin tidak akan melepaskannya benar-benar mantap. Dia kembali mengulik informasi terpercaya hingga pencariannya beralih pada pembelajaran yang lebih ekstrim lagi. Fokus, Agni. Ini adalah salah satu cara agar Om Justin tidak berpaling, ungkap Agni sebelum kemudian mengklik ikon play tersebut. Dia bahkan menggigit bibir dan meminta maaf pada mendiang mamanya karena ini adalah kali pertama Agni sengaja menggunakan ponselnya untuk menodai kedua bola matanya. Manusia memang kerap berpikir berlebihan dan mengira sesuatu akan sesulit itu. Sama seperti yang Agni rasakan saat ini. Dia mengira Justin marah hingga memilih pergi dan bersikap dingin padanya. Padahal, saat ini Justin memang tengah menyelesaikan tanggung jawabnya dan tidak ingin menumpuk nantinya. Hal itu Justin lakukan sebagai pelarian lantaran ingin memberikan ruang sendiri untuk Agni yang dia pahami tengah terluka akibatnya. Ya, sebenarnya tanpa mereka sadari jika antara dia dan Agni sekadar terjadi salah paham satu sama lain. Ceka, kalau sampai dia membenciku bagaimana? Kemana lagi aku cari yang seperti dia? Sama sekali Justin tidak tenang sebenarnya, pria itu mengacak rambutnya kesal kemudian mengepalkan tangan kala menyadari jika ucapannya sedikit berlebihan jadi wajar saja Agni terluka. Apa aku coba rayu Edward lagi ya? Gunakan uangmu, Jas. Zaman sekarang apa yang tidak bisa kau selesaikan? Setelah dia membayar Agni untuk kali pertama, memang Justin sudah berniat untuk menebus Agni agar wanita itu bebas dan benar-benar menjadi miliknya. Hanya saja, Edward yang merasa Agni adalah harta yang teramat berharga masih belum menerima tawaran Justin padahal sudah dia minta baik-baik sebenarnya. Beberapa kali dia mencoba menghubungi Edward, hingga pada akhirnya tersambung namun tetap saja Edward masih tetap pada pendiriannya. Tampaknya Agni memang harta berharga bagi Edward hingga sesulit itu melepaskan Agni. Jangan dia, Jas. Aku bisa memberikan wanita lain jika kau mau, bahkan tidak perlu bayar, ambil saja. Tapi jangan Agni. Justin tidak peduli dengan uangnya, yang Justin inginkan adalah wanita itu dan dia tidak menerima wanita lain sekalipun gratis. Pria itu menghela napas panjang dan dia benar-benar kesal pada Edward saat ini. Aku hanya menginginkan dia, Edward. Apa susahnya? Aku rela bayar dengan harga tinggi asal kau berikan dua untukku, ungkap Justin benar-benar yakin dan sama sekali tidak ada keraguan dalam dirinya perkara memiliki seorang Agni. Tapi jangan sekarang, Jas. Berikan dia padaku. Atau kau mau pihak berwajib turun tangan untuk menghancurkan bisnismu itu? Prostitusi, narkoba, dan hal lain. Kau tidak lupa siapa aku, Edward? Justin tidak lagi bicara baik-baik. Kemarin mungkin dia masih bisa menerima dan memaklumi karena mungkin itu adalah cara Edward meminta harga tinggi. Akan tetapi, untuk kali ini berbeda dan Justin sama sekali tidak peduli walau Edward memohon sekalipun. Wah kacau, kebiasaan. Ini yang aku tidak suka darimu, kenapa suka sekali mengancam Beck? Ini bukan ancaman, pikirkan baik-baik jika masih ingin hidup besok pagi, tambah Justin tak terbantahkan hingga membuat Edward gelagapan. Dia terdengar panik dan bingung sendiri kala Justin mulai tidak bersahabat. Jas astaga, Agni hanya simbolis tapi pemiliknya adalah kau. Ayolah, tolong kau pahami aku. Berikan dia padaku atau klubmu ku bakar malam ini. Pilihannya ada 2-3 detik dari sekarang. Jas. Kau gil. 3, 2, on.
Hitungan Justin terhenti kala pria itu tiba-tiba menjerit dan menjawab iya secara paksa. Memang, berurusan dengan salah satu dari ketiga sahabat itu biasanya akan selalu kalah karena mereka sama-sama egois dan tidak peduli perasaan lawannya. Padahal, Agni benar-benar Edward sayangi karena hanya wanita itu yang bisa mendatangkan uang hanya dengan memperlihatkan wajahnya semata. Deal, Justin. Tapi ingat, kau jangan macam-macam, apalagi sampai membocorkan semua tentangku pada polisi. Justin terkekeh kemudian, semudah itu jika dia sudah menginginkannya. Dengan bermodalkan ancaman dan kekuasaan yang dia punya, Edward jelas saja takut karena memang jika sampai mendapat penolakan, Justin sudah memiliki rencana untuk membuat klub miliaran rupiah itu jadi abu seketika. Setelah berhasil menekan Edward untuk memberikan Agni padanya secara utuh, pria itu berseru yes dengan tangannya dan kini dia kembali ke kamarnya. Setelah kegalauan panjang tersebut, setidaknya dia bisa sedikit lebih tenang karena memang Agni sudah menjadi miliknya tanpa khawatir akan bergantian dengan pria lain. Justin membuka pintu kamar perlahan, akan tetapi baru saja sedikit terbuka pria itu dibuat mengerutkan dahi kala melihat Agni yang tampak fokus sekali dengan posisi membelakanginya. Dia sedang apa? Justin bertanya-tanya, jika memang tidur kenapa posisi Agni justru terbalik begitu. Lebih aneh lagi, Agni sengaja menggunakan earphone dengan kaki yang bergerak perlahan seakan sengaja memberikan belayan pada dirinya sendiri. Semakin mendekat, Justin dibuat menganga kala mengetahui dengan jelas apa yang Agni tonton di ponselnya. Astaga, Agni! Bentak Justin membuat wanita itu menoleh seketika dan dia panik dengan kehadiran Justin yang tiba-tiba. Tanpa basa-basi pria itu merampas ponsel Agni hingga membuat wanita itu terperanjat kaget dan duduk dengan wajah pucat bak seorang anak yang ketahuan tengah melakukan hal terlarang oleh orang tuanya. Buat apa kamu lihat beginian? Hah? Justin marah, dia menggenggam ponsel Agni dan ingin sekali menghancurkannya saat ini juga. Agni gelagapan, hendak menghindar percuma dan tidak mungkin dia mengatakan itu hanyalah sebatas iklan belaka. Om itu garis bawah aku bisa jelasin. Itu apa? Astaga. Terbiasa nonton beginian? Belajar dari siapa kamu? Baru kali ini, sumpah. Bohong, apa manfaatnya untukmu? Kurang belayan? Ketagihan atau apa? Aduh, jawabnya apa? Kalau jujur jawab belajar nanti malah diajak praktek malam ini juga. Pinggangku, kan masih sakit, ya Tuhan gimana dong? Agni membanting seraya berusaha memikirkan jawaban paling logis agar dia tidak semakin terjebak masalah. Agni mencoba tenang meski keringatnya bahkan sudah sebesar biji jagung saat ini, sungguh benar-benar memalukan, pikirnya. Jawab, untuk apa? Kiriman temanku, Om. Aku juga baru nonton bentar kok, belum sampai selesai. Dia berkilah, jelas saja sangat bohong. Itu adalah video ketiga yang dia lihat dan bisa-bisanya menjawab baru nonton. Belum sampai selesai? Yakin? Tanya Justin kemudian sementara Agni hanya mengangguk pasrah. Hingga beberapa saat kemudian tanpa aba-aba pria itu mendekat dan menelusupkan telapak tangannya ke dalam celana Agni. Baru nonton, tapi sampai basah. Jadi curiga, itu sudah video keberapa? Demi apapun, saat ini rasa malu Agni mungkin lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Dia tidak berani menjawab. Bahkan kala Justin tertawa sumbang dia memilih tidak peduli karena memang dia pantas ditertawakan sebenarnya. Hahaha lucu sekali, Agni. Kalau memang ingin katakan, tidak ada salahnya wanita minta duluan, ucapnya benar-benar mengira jika Agni menginginkan dia malam ini.
Menyesal sekali Agni membuka situs itu beberapa waktu yang lalu. Andai saja Justin tidak bersikap dingin padanya, jelas saja hal semacam ini tidak akan terjadi. Tidak begitu, Om, jangan mikir macam-macam ya, ucap Agni membela diri karena memang tujuannya membuka situs terlarang itu semata-mata untuk meningkatkan skillnya semata. Bagaimana tidak mikir macam-macam jika faktanya begini? Jangan mengelak, Agni. Aku paham tubuhmu menginginkannya, bibirmu boleh berdusta tapi tidak dengan tubuhmu. Tapi memang tidak, aku buka video untuk belajar. Kita praktek saja jika memang ingin belajar. Ingin mengimbangiku, kan? Tanya Justin dengan jarak yang luar biasa dekat, bahkan napas pria itu terasa hangat di permukaan kulit Agni hingga wanita itu berdesir luar biasa. Ahem. Bodohnya Agni, dia justru mengangguk hingga membuat Justin bersorak girang luar biasa. Mimpi apa dia masuk ke kamar, tiba-tiba Agni yang dia khawatirkan masih marah kini pasrah begitu saja kala pria itu menuntunnya ke atas tempat tidur.